Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh merupakan anugerah yang luar biasa jikalau pada hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk kita beribadah kepada Tuhan. Panggilan beribadah hari ini diambil dari 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita hari ini. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian dan memberkatimu juga. Mari Bapak Ibu, kita mau mengawali ibadah kita hari ini. Kita mau menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
8 ayat 13 sampai 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih lagi datang dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mengenal setiap isi hati kita. Mari kita mau menaikkan pujian ini. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang menenang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dengan lebih sungguh lagi kita mau memuji Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang menenang hatiku.
segenap hati kita katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal setiap isi hati kami. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Efesus 2 ayat 4-5 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Saudara yang terkasih, Allah menghendaki kita agar sungguh-sungguh mengikuti dan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Memiliki relasi yang mendalam dengan Dia. Akan tetapi secara jujur, kita mengakui bahwa seringkali aktivitas dan tantangan dunia ini membuat kita lupa akan Dia dan firman-Nya. Bahkan terkadang ibadah menjadi sekedar ritual, dan hal ini amat mendukakan Allah kita. Oleh karenanya, marilah kita menyelidiki dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Diberikan waktu kepada kita untuk mengambil sikap untuk bersaat teduh di hadapan Allah. Mari kita naikkan doa pribadi kepada Allah. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kembali kami datang kepadamu, membawa doa dan pengakuan dosa kami kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami melakukan banyak kesalahan, dan ubahkanlah hidup kami, supaya hidup kami boleh hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah yang diambil dari Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan petunjuk hidup baru sebagai bentuk kesadaran bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, namun milik Kristus. Maka hendaklah setiap kita meneladani kehidupan Kristus. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, atau seorang hamba
daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, mari Bapak Ibu, saat ini kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak percaya lagi, tapi kita percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak percaya lagi, namun Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Mari sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu,
dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu, kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Jiwa
disampaikan oleh Pendeta Si Lestari. Dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami memuji Tuhan, kami meninggikan Tuhan. Sebab kalau kami ada sampai dengan hari ini, sungguh semua hanya karena perbuatan tangan Tuhan. Tangan kananmu yang penuh kuasa, tangan kananmu yang berkekuatan dahsyat telah memelihara kehidupan kami, telah menolong kami melalui hari-hari hidup kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepadamu kalau kami diizinkan Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, untuk kami memuji-muji Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Lawatlah setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Kami percaya Engkau Tuhan Allah melingkupi setiap kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami ada di dalam tuntunan Tuhan, sehingga kami dibimbing untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kami. Bapa kami yang di sorga, inilah kami siap diberkati oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan dan sucikan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan suara-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur saat ini Tuhan membawa kita memasuki penghujung bulan Agustus dalam kebaikan Tuhan, dalam kekuatan tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini. Kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silahkan memperhatikan dalam Alkitabnya dan ikuti membaca dengan bersuara. Ikuti membaca dengan bersuara. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca bagian firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap
hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam bulan ini tema kita berkenaan dengan Roh Kudus. Sebagai orang-orang pilihan, hidup di dalam kekudusan, sebab Allah itu adalah kudus. Dan hari ini tema kita adalah hidup atau dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melihat sebuah tayangan, sebuah video pendek yang saya pernah mendapatkannya dari seorang teman dalam WA saya tentang kehidupan penggembala dengan domba-dombanya. Bagaimana domba-domba itu hidup dalam pimpinan sang gembala. Hidup dalam pimpinan sang gembala itu berarti domba-domba mengikuti kemana gembalanya pergi. Pada waktu gembalanya melewati bukit yang tinggi, domba itu mengikuti di sana. Pada waktu domba itu tidak sanggup untuk naik, karena domba ini milik sang gembala, maka sang gembala menggendongnya. Melewati jalan yang datar, melewati lembah yang curam, domba itu selalu ada dalam pantauan sang gembala. Karena dia berjalan bersama-sama dengan sang gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan video singkat berikut ini.
Kita sudah saksikan bagaimana sang domba dan sang gembala berjalan bersama-sama dan sang gembala memperhatikan domba-dombanya yang lemah. Nah, hari ini kenapa bagian ini, gambar ini menjadi tayangan dan menjadi contoh, karena kita akan mengerti tentang hidup dipimpin oleh Roh. Sebenarnya apa yang dimaksud hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Banyak orang berpikir hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu setiap pagi dia mendengarkan suara yang berbicara secara audible berkata, kamu hari ini harus melakukan ini, hari ini kamu harus melakukan ini. Oh iya, hari ini saya mendengarkan suara Roh Kudus. Bapak Ibu, apa yang dimaksud mendengarkan suara Roh Kudus itu adalah demikian. Kalau demikian maksudnya, siapakah di antara kita? Tidak banyak orang yang mendapatkan ini. Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu secara Alkitab biar kita akan memperhatikan dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Apa yang dimaksud hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita perhatikan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus dalam ayatnya yang ke-16. 16 ayat 18 dan ayatnya yang ke-25. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hidup oleh Roh maksudnya adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus yang adalah bagian dari Allah Tritunggal. Yang adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu, hidup dipimpin oleh Roh Kudus artinya kalau kita melihat dalam bagian teks ini, hiduplah oleh Roh, itu menggunakan istilah walk, berjalan. Berjalanlah di dalam pimpinan Roh Kudus, atau berjalanlah bersama-sama dengan Roh Kudus. Berikutnya, mari kita perhatikan. Berjalan bersama. Berjalan bersama Roh Kudus. Artinya mengingatkan kita bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kalau dipimpin oleh Roh itu berarti kita dalam menjalani kehidupan kita itu berjalan bersama-sama, disertai, dipimpin, dijaga di dalam kepemimpinan Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-18, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Nah, kalau tadi hidup oleh Roh itu yang maksudnya dipimpin oleh Roh Kudus, itu artinya berjalan bersama-sama. Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-18 untuk kita mengerti lebih lagi apa yang dimaksud dipimpin oleh Roh Kudus itu. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin, kata dipimpin di sini yang dimaksudkan adalah dipimpin, dibawa, digiring, pergi, menyertai, dipimpin keluar. Contoh yang diberikan, yang kata yang digunakan tentang kata dipimpin ini adalah seperti kawanan dari binatang-binatang rampasan. Kalau dalam perjanjian lama pada saat tentara-tentara mengalami kemenangan dalam peperangan, itu kawanan binatang itu dipimpin itu menggunakan istilah ditarik, dibawa, digiring, dipimpin dengan paksa gitu ya, dengan paksaan sampai diseret, dibawa dengan cepat-cepat dengan instruksi dan disiplin. Kata dipimpin ini juga berkaitan tentang bagaimana hidup kita dibawa, dipimpin, digiring, dibawa keluar
seperti rampasan yang dikeluarkan dan ini dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, itu berarti kita memberikan diri kita untuk dipimpin, untuk digiring oleh maunya Roh Kudus. Kadang-kadang kita enggak mau. Dan pimpinan itu seperti memaksa kita. Kita seperti diseret, dibawa cepat-cepat. Dipimpin itu artinya juga sebuah instruksi. Disiplin, be disciple, seorang murid. Hari ini kita belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang pertama artinya adalah berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Menjalani hari-hari hidupnya di dalam pengawasan, penjagaan, tuntunan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus membimbing kita umatnya. Kita memberi diri untuk berjalan bersama-sama dengan pimpinan Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itu memimpin kita untuk hidup sejalan sesuai dengan tujuan yang Tuhan siapkan untuk kita, yaitu dalam aturan, acuan firman Tuhan. Roh Kudus memimpin kita tidak dengan suara langsung kepada semua orang, tetapi dalam firman Allah. Ini adalah tuntunan Roh Kudus pada saat kita membaca firman, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu, dia adalah orang yang dibawa, orang yang digiring, dibawa pergi keluar, meninggalkan tempat lamanya, dipaksa, diseret untuk hidup dalam cara hidup Allah, untuk hidup di dalam disiplin ilahi yang dikehendaki oleh Allah Bapa bagi kita. Jadi dipimpin oleh Roh Kudus adalah berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan yang kedua, memberi diri, dipimpin, dibawa, digiring, dibawa keluar, ditarik dengan paksa, diseret untuk hidup masuk ke dalam cara hidup disiplin Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu pernah mendengar nama pendeta besar Bapak Billy Graham. Pendeta yang terkenal dalam KKR-KKR-nya di abad 20. Beliau bertobat karena bertahan untuk tidak mendengarkan. Tapi dia dipaksa, ditarik oleh suara itu, suara yang memanggil dia untuk bertobat. Pujian tantangan yang membuat Billy Graham bertobat. Pujian itu tidak hanya dinyanyikan satu kali. Pujian itu dikarang oleh penciptanya sampai 6 bait. Tapi pada waktu KKR itu, malam itu Billy Graham menyanyikan lagu, mendengarkan lagu ini, dan pada saat bait pertama Billy Graham belum mau maju ke depan. Pada saat bait kedua Billy Graham masih berkeras hati. Dia berpikir, kenapa lagu ini terus berkumandang? Kenapa lagu ini tidak berhenti saja? Dia mendengarkan lagu ini, dan pada saatnya pada saat dia mendengarkan, setelah saat bait keempat dia merasakan dan dia tidak sanggup lagi menahan pimpinan Allah Roh Kudus yang menarik dia untuk maju ke depan dan menyerahkan hidupnya untuk menerima karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena dia merasa tidak layak mendengarkan panggilan itu. Dia merasa dirinya tidak pantas untuk dapat panggilan Allah, karya keselamatan Allah. Billy Graham berkata, terima kasih paduan suara yang sudah menyanyikan lagu ini sampai 4 bait. Saya tidak dapat bertahan untuk menolak pimpinan Roh Kudus yang memanggil saya untuk saya bertobat. Bait lagu ini berkata demikian.
sebagaimana adaku, kau rela mati bagiku. Panggilan suaramu merdu ya Yesus, sekarang ku datang. Dipimpin oleh Roh Kudus, itu berjalan bersama, memberi diri, digiring, berjalan hidup, mengikuti kehendak Allah yang memaksanya untuk hidup di dalam panggilan Allah itu. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, memberikan diri kita, memberi diri kita untuk berjalan di dalam tuntunan Allah, berjalan di dalam kehendak Allah. Ketaatannya, kebersediaannya dipimpin oleh Roh Kudus membuat Billy Graham dipakai oleh Tuhan luar biasa, menginjil ke banyak negara dan banyak orang bertobat dalam pelayanan ibadah KKR-nya. Dan lagu ini, Ya Yesus Aku Datang, terus digunakan oleh Billy Graham dalam ibadah-ibadah KKR-nya. Dia memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus itu tidak membuat Billy Graham hidup di dalam keinginannya sendiri, tetapi hidup di dalam kehendak Allah. Kehendak Roh Kudus itu sejajar sama dengan kehendak Yesus, sama dengan kehendak Bapa. Saat kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sesungguhnya kita sedang dibawa untuk hidup taat, melakukan firman Yesus Kristus dan hidup melakukan kehendak Bapa. Roh Kudus diutus untuk menyertai kita, berjalan bersama dengan kita, memimpin perjalanan hidup kita menuju jalan kehendak Allah Bapa. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengalami hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu? Ya, kita datang kepada Tuhan Yesus. Dalam ayatnya yang ke-18, bagaimana seseorang bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Ayat yang ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Kita akan bisa menjalani kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus jika kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh. Dan di dalam ayatnya yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh Roh. Bagaimana caranya supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Kita harus menerima Tuhan Yesus Kristus, lahir baru. Kapan Bapak Ibu Saudara terima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, di situ sesungguhnya Roh Kudus diberikan kepada kita dan Roh Kudus akan terus memimpin kehidupan kita. Orang yang berkata dia sudah lahir baru, dia sudah terima Yesus, hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang percaya, orang yang terima karya penyelamatan Yesus Kristus, dia akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Berjalan bersama dengan Yesus, digiring, dipimpin untuk hidup sesuai dengan disiplin dan cara hidup ilahi. Bagaimana? Ciri-ciri orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana ciri-ciri orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Saya menggunakan singkatan supaya kita mudah. Ciri-ciri orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ciri yang pertama, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah berserah kepada pimpinan Roh Kudus.
berserah, menyerahkan diri seutuhnya, menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendak Roh Kudus, memberikan hidupnya, memberikan pikirannya, memberikan hatinya, memberikan tubuhnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan menggunakan pikirannya, hatinya, tubuhnya untuk melakukan keinginan dosa, melainkan dia akan memberikan seluruh kehidupannya, hatinya, jiwanya, akal budinya untuk tunduk ke dalam pimpinan Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan lagi menuruti keinginan daging. Dalam ayatnya yang ke-17, ayat 16, 17 dan 18. Jika ciri-ciri orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu, dia berserah penuh kepada pimpinan Allah, dia tidak memberikan tubuhnya lagi dipimpin oleh kedagingan. Tubuhnya tidak lagi digunakan, tidak lagi diserahkan untuk melakukan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Roh Kudus memimpin kehidupan kita, Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita. Saat kita berkata aku dipimpin oleh Roh Kudus, sesungguhnya tubuh kita akan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu dalam salah satu ibadah kategorial berkaitan dengan hal ini, dalam ibadah PDKM kita via Google Meet, tentang orang yang hidup, orang yang berdoa dalam kebenaran itu adalah berdoa dalam kekudusan, berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus itu cirinya, dia akan menggunakan hidupnya akan dia serahkan, berserah penuh kepada pimpinan Allah. Perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini. Bagaimana sebelumnya orang-orang jemaat di Galatia itu hidup di dalam keinginan daging. Bagaimana mereka sesungguhnya sebelumnya mereka terima Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan. Ini adalah situasi latar belakang dari jemaat di Galatia. Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-3 dan yang ke-4 saya bacakan untuk kita. Kasih karunia menyertai kamu, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah Bapa kita. Jadi seseorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, seseorang itu sesungguhnya telah mengalami kebebasan, telah mengalami kemerdekaan dari dunia yang jahat, dari pengaruh-pengaruh dunia, dari cara hidup duniawi. Orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus, hidupnya ditarik, diseret dari cara hidup yang lama, dibawa keluar untuk hidup disiplin secara rohani, untuk memiliki cara hidup ilahi, cara hidup yang kudus, cara hidup yang berkenan kepada Allah. Dan orang itu akan memiliki keberserahan total kepada Tuhan, memberi diri, berserah, dipimpin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cirinya kalau orang itu dipimpin oleh Roh Kudus, pada saat dia membaca firman Tuhan, dia tahu Tuhan sedang berkata kepadanya, menarik dia untuk hidup mengampuni. Sesungguhnya dalam hati kita sangat berat mengampuni orang yang mengecewakan, mengampuni orang yang mempermalukan kita. Tapi orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia tahu, dia paham bahwa dia sedang ditarik oleh Allah dari kehidupan yang penuh dengan kebencian, hidup di dalam kedengkian, dan dia sedang dibawa oleh Allah untuk hidup di dalam pengampunan. Sederhananya, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu berserah menerima apa yang Alkitab ajarkan, tidak menolak. Oh, Alkitab ini kok nyinggung saya, khotbah ini menyinggung saya, ini bukan untuk saya, ini untuk orang lain. Orang yang hidup
dalam pimpinan Roh Kudus, dia menerima firman, dia berserah untuk dirinya dipimpin, dibawa keluar, mengikuti disiplin dan cara hidup Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa lama kita hidup menjadi orang Kristen? Kita hidup mengalami karya keselamatan Tuhan Yesus. Tapi pada saat firman Tuhan berkata, dalam renungan pribadi kita, dalam pelayanan-pelayanan mimbar dari hamba-hamba Tuhan, waktu firman Tuhan berkata, janganlah engkau takut, Tuhan memelihara hidupmu, Tuhan mencukupkan segala kebutuhanmu. Sesungguhnya Tuhan menolong kita. Sesungguhnya Roh itu sedang memimpin kita untuk hidup di dalam janji-janji Bapa. Roh memimpin kita, Roh Kudus memimpin kita saat Tuhan memanggil kita melalui firman-Nya untuk hidup terlibat ambil bagian dalam pelayanan. Bukan Allah memerlukan kita, tapi Allah mau memakai kita. Bapak Ibu ingat pada masa Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, orang-orang di kota itu semua bersorak-sorak memuji Tuhan, dan ada orang-orang yang berkata, mereka terlalu ribut, suruh mereka berhenti. Kenapa mereka memuji-muji Tuhan? Kalau mereka berhenti, batu-batu ini bisa dipakai untuk memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini ada panggilan Allah untuk kita terlibat dalam pelayanan, memperhatikan gereja ini, bagian apa yang kita bisa kerjakan dalam pelayanan masa pandemi ini. Jika Tuhan memanggilmu untuk terlibat mengerjakan, Roh Kudus memimpin kita untuk mengerjakan pekerjaan Allah, janganlah keraskan hatimu. Roh Kudus memimpin kita untuk melayani, berikan, berserahlah. Jangan merasa tidak sanggup, sebab Tuhan akan memampukanmu. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia berserah, menyerahkan hidupnya, menyerahkan tubuhnya, menyerahkan pikirannya bagi kemuliaan nama Tuhan untuk hidup menjadi seorang murid. Bapak Ibu, ciri yang kedua, yang pertama berserah kepada panggilan Allah, berserah kepada jalan yang dipimpin oleh Tuhan. Berserah apa yang firman Tuhan katakan. Yang kedua, orang yang hidup dipimpin oleh Roh, cirinya adalah berbuah Roh. Galatia pasal 6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya menghasilkan buah Roh. Berbuah Roh, tidak menghasilkan buah kedagingan, tetapi menghasilkan buah Roh. Dalam masa-masa pandemi tetap berkarya, tapi apa yang dihasilkan di masa-masa pandemi ini? Orang yang hidup dipimpin oleh Roh, hidupnya menghasilkan buah Roh. Mari kita perhatikan. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh, dia tidak lagi hidup di bawah keinginan daging. Tidak lagi menghasilkan, memuaskan keinginan-keinginan dagingnya. Tidak lagi hidup di bawah aturan hukum-hukum duniawi. Tidak di bawah aturan-aturan atau standar moral duniawi. Tetapi hidupnya sesuai dengan firman Tuhan dan dia berbuah. Bapak Ibu mari perhatikan, orang yang hidup di dalam kedagingan, dia menghasilkan 15 buah kedagingan. Sini tidak disebutkan buah kedagingan, tapi hasilnya pekerjaan daging atau perbuatan-perbuatan daging. Ada 15 macam perbuatan daging. Mari kita perhatikan. Karena orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dia tidak berbuah perbuatan kedagingan, tapi dia berbuah Roh. Mari perhatikan. Orang yang hidup di bawah pimpinan Roh itu tidak menghasilkan perbuatan daging. Perbuatan daging itu apa saja? Dalam ayat yang ke-19 yang pertama itu percabulan. Percabulan itu hal-hal yang porno, Bapak Ibu Saudara.
tidak menghasilkan hal-hal yang porno. Di masa-masa pandemi ini banyak semua anak muda, kita semua banyak sekarang menggunakan gadget. Tahukah kita pada saat kita buka gadget, itu tawaran-tawaran, gambar-gambar yang berpakaian tidak lengkap, promosi-promosi pakaian yang tidak lengkap itu lewat. Lewatnya sebentar, tapi untuk orang yang melihat itu sebenarnya menjadi simpanan dalam perpustakaan pornografi. Apalagi kalau lihatnya terus diulang-ulang. Habis diulang-ulang nanti sudah nggak lihat tapi di pikirannya masih terbayang. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh tidak lagi hidup di dalam kuasa perbuatan percabulan, perbuatan pornografi atau porno aksi, tidak. Tidak menghasilkan hal-hal yang cabul. Mari kita perhatikan berikutnya. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, berbuah roh tidak berbuah daging. Buah daging apa? Perbuatan daging ya. Perbuatan daging yang pertama tadi adalah porno. Perbuatan yang kedua itu tidak murni, yang kotor, yang bernoda, yang cemar. Kalau kita membaca dalam bagian lain itu pekerjaan-pekerjaan yang disertai dengan persungutan-persungutan. Kerjanya enggak tulus, kerjanya enggak murni. Kok aku tok sih gitu. Harusnya dia juga gitu, kerja tapi sambil ngomel, kerja tapi sambil bersungut-sungut. Itu sebenarnya juga adalah pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang tidak murni. Itu mencemari. Orang yang hidup di dalam kedagingan ini hasilnya. Pekerjaannya menghasilkan ketidakmurnian, noda. Yang berikutnya apa? Perbuatan yang dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu perbuatan amoral. Perbuatan amoral itu artinya perbuatan yang tidak bermoral, yang tidak sesuai dengan moral Alkitabiah, tidak sesuai dengan moral Pancasila, tidak sesuai dengan moral Alkitab yang moral ajarkan. Ya, yang Alkitab ajarkan berkaitan dengan kehidupan yang bermoral yang baik. Zaman sekarang ini kalau ngomongin moral, ada orang menyebutnya zaman ini zaman edan. Tetapi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus tidak menghasilkan buah ini. Kedagingan itu porno, tidak murni, ya, bersungut-sungut, perbuatan amoral, apalagi buah kedagingan itu penyembahan berhala, punya idola. Artinya selain Yesus ada yang lain, ada yang dicari, ada yang menjadi nomor satu selain Tuhan. Saya sudah sering kali pakai ilustrasi Bapak Ibu, contoh dalam hidup kita. Apa sih yang selalu kita utamakan dalam hidup kita, yang paling kita anggap bisa memberikan ketenangan itu apa? Apakah itu uang? Apakah itu pekerjaan? Apakah itu game online? Saat suntuk, saat sumpek yang dicari game online, berarti game online yang bisa menenangkan, yang dianggap yang banyak menghabiskan waktu kita. Apa? Gadget kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita. Siapa idolamu? Kalau sekolah minggu, siapa idolamu? Yesus idolaku. Hanya Yesus yang terutama. Apalagi sihir. Masih ada enggak orang Kristen zaman sekarang kalau naksir seseorang pakai mantra-mantra, pakai pelet-pelet, pakai jimat-jimat, masih menggunakan itu kah? Ya, supaya uangnya banyak, pakai itu ya. Pakai apa namanya? Supaya uangnya cepat jadi banyak itu, melipat gandakan dengan cara-cara yang orang-orang duniawi lakukan. Menggunakan sihir. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus tidak menghasilkan perbuatan daging yang demikian. Apalagi berikutnya, perseteruan. Perseteruan itu berseteru, bersengketa. Berseteru itu berantem sebenarnya ya. Perseteruan, permusuhan, bersengketa. Ada tulisan, ini adalah tanah sengketa. Manusia ini sebenarnya dibuat dari debu dan tanah. Tapi kalau dalam hidupnya dia suka terus bersengketa, suka berantem, suka berseteru, apakah dia dibuat dari tanah sengketa? Ini sebuah lelucon, tapi sebenarnya kita juga perhatikan orang yang hidupnya dikuasai oleh dosa, dia suka berseteru. Apalagi perselisihan, berselisih pendapat. Berselisih itu berarti
Ya, tidak seimbang, berbeda ya, ada selisihnya begitu. Tapi perselisihan itu menjadi hal yang menyenangkan, hal-hal yang suka menjadi pertengkaran akhirnya. Apalagi perbuatan daging itu iri hati, jealous, smos. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini iri hati. Apakah dalam hidup kita sebagai orang percaya saat ini kadang-kadang kita masih menghasilkan yang seperti ini? Senang kalau lihat orang susah, kapok kon saiki rasakno. Tapi kalau mulai tetangga kita atau orang yang kita tahu, loh kok dia senang yo, kok berhasil dia yo, wah ini pasti ada. Jealously, iri hati. Ada lagi amarah, kemarahan yang menyala-nyala yang disertai dengan serangan-serangan, itu amarah. Kepentingan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu, kepentingan diri sendiri ini pertengkaran yang karena mementingkan diri sendiri. Ada contoh orang yang mementingkan diri sendiri, hidupnya itu nggak mau antre itu loh ya. Berapa kali kalau di tempat-tempat antre tiba-tiba ada orang yang maunya desel-desel maju di sian. Itu kepentingan diri sendiri. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya tidak seperti itu. Mau antre, taat. Apalagi percekcokan, suka cekcok. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, dia pasti suka cek and recheck supaya dalam hidupnya tidak cekcok. Saat mendengarkan suatu berita, saat melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dia cek and recheck dulu sehingga dia tidak akan menghasilkan percekcokan. Apalagi perpecahan, pengadu domba. Pengadu domba. Bapak Ibu, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak suka dan tidak menghasilkan perbuatan yang suka mengadu domba. Mengadu domba siapa? Kalau anak-anak ngadu domba papa mamanya, ya. Atau mengadu domba siapa? Suami istri supaya berantem, membuat papa dan mama berbeda pendapat. Atau apalagi? Perpecahan, wah, memberikan pendapat-pendapat supaya orang yang lain menjadi susah, menghasilkan perpecahan. Apalagi ada kedengkian, menyimpan kebencian, ada kemabukan, ada pesta pora. Bapak Ibu, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan daging, tidak menghasilkan pekerjaan-pekerjaan kedagingan, tetapi menghasilkan buah roh. Perhatikanlah dalam bagian ini, tetapi buah roh ialah. Jadi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu semakin menghasilkan buah, semakin menghasilkan pekerjaan yang perbuatan yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan berkat. Sehingga pada saat orang dekat dengan kita, itu sama seperti orang yang sedang berteduh di bawah pohon mangga yang pangganya sudah matang semua. Wah, kalau panas-panas gini bisa bayangin ya, sedang berteduh di bawah pohon mangga yang mangganya sudah matang semua gitu. Rasanya kalau pohon buah mangga itu boleh dinikmati, kita bisa nikmati dan itu menyegarkan. Buah roh, orang yang hidup dipimpin oleh Roh bukan menghasilkan perbuatan kedagingan, tetapi menghasilkan buah roh. Buah roh itu adalah kasih. Sudah berulang-ulang ini. Kasih itu menerima apa adanya. Kasih itu mampu mengasihi sekalipun dia disakiti. Dan ini sekarang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara masih ingat khotbah Pendeta Agus beberapa waktu yang lalu. Di masa-masa pandemi ini banyak orang tidak bekerja, ataupun kalau di rumah orang tua dan anak bekerja, belajar di rumah. Apakah kasih itu kita hasilkan hari demi hari? Ataukah yang kita hasilkan amarah karena melihat anak susah diatur, melihat anak belajar nggak ngerti-ngerti, kita sendiri bingung karena kita bukan seorang guru yang harus mengajari anak kita tiba-tiba. Kita nggak pernah kuliah jadi guru, tapi kita harus menjadi guru.
Apalagi kalau anaknya lebih dari satu. Apalagi kalau punya cucu juga lebih dari satu yang harus kita ajari. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya menghasilkan kasih. Jadi pada waktu di depan kita diperhadapkan manusia-manusia, orang-orang di tengah-tengah keluarga kita, mari kita ingat, aku ini dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus ajari aku untuk menghasilkan buah kasih. Kasih itu sabar, gitu ya. Kasih itu sabar. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu menerima apa adanya. Ya dia belum bisa nulis angka 2 ya jangan dimarah-marahin, mungkin nulis angka 2-nya kebalik gitu. Enggak ngerti-ngerti, mari kita terus tetap menerimanya dengan kasih. Menerima apa adanya, jangan dibanding-bandingkan. Kasih, buah kasih dihasilkan. Apalagi sukacita. Sukacita. Buah roh yang berikutnya, sukacita itu adalah kegembiraan, kehidupan yang bersukacita sekalipun di tengah persoalan. Pada saat mendapatkan bagian firman Tuhan ini, jemaat yang ada di Galatia hidup dalam penderitaan karena imannya kepada Kristus. Dan Paulus katakan, berbuah menghasilkan buah roh yaitu sukacita. Sekalipun sebagai orang Kristen hidupnya mengalami tekanan, sekalipun sebagai orang percaya hidupnya mengalami penendasan, sekalipun dia di tengah-tengah pergumulan, dia masih tetap bisa bersukacita, dia masih tetap bisa menyanyi, dia masih tetap berdoa, dia masih tetap bisa tersenyum dengan orang lain. Karena ada Roh Kudus yang memimpin dia. Dia berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus yang akan menghasilkan sukacita besar sekalipun di tengah kesulitan. Buah roh di tengah kesulitan, di tengah persoalan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus cirinya menghasilkan buah sukacita. Berikutnya menghasilkan eirene, damai sejahtera, peace, menghasilkan perdamaian, ketenangan, keamanan, kerukunan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya itu mendatangkan ketenangan, bukan keributan, bukan memancing persoalan atau memancing kericuhan, memancing perselisihan, tidak. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya menenangkan, menenteramkan, yang kacau akhirnya menjadi aman karena ada Roh Kudus yang berjalan bersama-sama dengan dia, memimpin dia untuk berkata-kata dengan tenang, mendatangkan perdamaian. Membuat orang bisa sehati sepikir dalam menentukan keputusan bersama. Hidup dalam damai sejahtera, menghasilkan damai sejahtera. Apakah yang bapak-bapak hasilkan di masa pandemi ini? Damai sejahtera untuk keluargamu. Damai sejahtera itu bukan karena banyaknya uang, ya tidak. Tapi situasi yang tenang. Pimpinanmu, doa-doamu, pelukanmu untuk anak-anakmu, pujianmu untuk istrimu mendatangkan damai sejahtera. Berbuah damai sejahtera. Berikutnya, berbuah kesabaran, long suffering. Kesabaran. Kesabaran ini tidak berkaitan dengan sabar yang tindakan pasif, yang diem saja, dia apa-apain diem saja, bukan itu. Sabar itu artinya adalah tiap-tiap waktu tetap punya semangat percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi. Sabar itu bukan berarti diem pasrah tidak berbuat apa-apa, tapi dia terus aktif, dia terus bekerja, dia terus bertahan tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, tidak berhenti terus mempercayai janji Tuhan. Seperti Abraham dengan sabar menanti janji Tuhan menghasilkan buah kesabaran. Jika persoalan ini hari ini belum selesai, jika hari ini aku belum ditolong oleh Tuhan, aku akan tetap bersabar, aku akan tetap melayani dia, aku akan tetap bersukacita, aku akan tetap percaya kepada Tuhan bahwa pada waktunya janji Tuhan digenapi. Mempercayai janji Tuhan dengan sabar, menantikan itu digenapi. Apalagi, berbuah apalagi? Kemurahan hati. Sederhananya kemurahan hati ini memberi, tidak takut kekurangan, suka berbagi. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus cirinya dia enggak pelit.
Kalau mau ngasih berkat, berbagi berkat, dia tidak akan takut kekurangan. Karena barang siapa memberi banyak, dia diberi secara kelimpahan, diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah orang yang suka memberi, lebih berbagi yang memberi daripada menerima. Hatinya menjadi murah hati, hatinya menjadi peka melihat orang kiri kanannya, saudaranya, orang tuanya mungkin yang sedang memerlukan, hatinya menjadi murah hati. Yang berikutnya apalagi buahnya? Kebaikan hati. Kebaikan hati itu apa? Melakukan perbuatan baik, care, peduli untuk berbuat baik, menolong orang lain. Apa yang bisa dia lakukan? Dia melakukan kebaikan untuk orang lain. Ya, semua di rumah ini semuanya capek. Bapak-bapak kalau lihat ibu-ibu kecapean ngurus anak, lihat cucian piring masih numpuk, apakah engkau berniat untuk melakukan perbuatan baik, menolong istrimu? Berbuat baik, menolong, mendampingi anak-anakmu, berbagi bersama, melakukan kebaikan, menghasilkan. Orang yang dipimpin oleh roh menghasilkan buah roh, kebaikan, menghasilkan kesetiaan yang ketujuh, keteguhan hati, ketaatan. Kesetiaan itu artinya taat melalui hal-hal yang sulit, menanti sampai janji iman itu juga digenapi. Tidak berdiam diri tapi terus menerus. Dia setia sampai akhirnya digenapi. Sabar, setia. Jadi sabar dengan setia itu hampir sama, sabar, terus setia melakukannya dan sampai akhirnya digenapi. Berikutnya, buah roh yang berikutnya adalah selain dia menjadi orang yang setia, dia menjadi orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu apa? Gentleness, pribadi yang rela menderita, pribadi yang dengan kerendahan hati menundukkan diri. Tidak kasar, rendah hati. Itulah lemah lembut. Tidak kasar, lemah lembut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masa-masa yang tidak mudah, buah-buah roh ini kita hasilkan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Hasilkan orang yang dipimpin oleh roh, dia berkata tidak kasar. Yang terakhir, orang yang dipimpin oleh roh itu menghasilkan buah roh penguasaan diri. Penguasaan diri ini apa? Penguasaan diri ini artinya pengendalian, pembatasan, membatasi dirinya sendiri, mengendalikan diri sendiri, menahan untuk mengontrol dirinya dalam situasi apapun. Mari kita perhatikan Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Orang yang sabar melebihi pahlawan, tapi orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Betapa sesungguhnya menguasai diri itu adalah sebuah kekuatan yang besar, sebuah tindakan yang diperlukan karena orang yang berhasil menguasai diri, mengendalikan dirinya, mengontrol dirinya, mengontrol perkataannya, mengontrol pikirannya, mengontrol sikapnya. Saat dia marah bagaimana dia tetap bisa mengatur, tetap dia mengendalikan dirinya. Orang yang bisa menguasai dirinya sesungguhnya melebihi orang yang merebut kota. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Kuasai dirimu dalam segala hal supaya dapat berdoa. Harus menguasai diri. 1 Petrus 4 ayat yang ketujuh. Kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang menghasilkan buah penguasaan diri ini, dia adalah orang yang kuat. Orang yang berhasil menguasai diri, dia adalah orang yang dapat berdoa. Amsal pasal 6 ayat 22 dan 23. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri sama dengan kota yang roboh temboknya. Kekuatan sebuah kota adalah saat temboknya kuat, seperti tembok raksasa di China ya, tebal kuat karena itu sebagai tempat perlindungan. Tapi orang yang nggak dapat mengendalikan dirinya itu sama seperti kota yang roboh temboknya. Pencuri gampang, perusak gampang menyerangnya, tidak ada perlindungan bagi dirinya sendiri. Dia terancam celaka. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus akan dapat mengendalikan dirinya atau menguasai dirinya sendiri. Sebab Roh Kudus yang berjalan bersama-sama dengan dia mampu, sanggup menolong kita untuk mengendalikan
diri kita. Roh Kudus yang memimpin kita, yang berjalan bersama-sama dengan kita, akan sanggup menolong kita untuk mengendalikan ucapan lidah kita. Roh Kudus sanggup menolong kita untuk mengampuni. Roh Kudus sanggup menolong kita untuk menguasai diri dan menjadi tenang. Beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka tubuh tidak akan lagi menghasilkan perbuatan-perbuatan daging, tapi kita akan menghasilkan buah-buah roh. Orang yang hidup dipimpin oleh roh tidak memproduksi perbuatan-perbuatan daging, tapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan terus-menerus berbuah, menghasilkan buah-buah roh. Ayat bagian penutup Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Apakah musim ini, apakah tahun ini adalah tahun-tahun yang baik bagi kehidupan kita? Bergereja, berkeluarga, berumah tangga. Apakah ini kehidupan yang baik? Ini seperti tahun-tahun kering. Ini seperti masa-masa yang mendatangkan panas terik. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidupnya di dalam pimpinan Roh Kudus, dia tidak berhenti menghasilkan buah. Berserah kepada Yesus, beri diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan dapat menghasilkan buah roh. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak memproduksi perbuatan kedagingan, tapi memproduksi buah roh dengan 9 rasa. Berbuahlah, selamat berbuah, sebab kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Selamat menghasilkan buah, sekalipun ini tahun-tahun kering, masa-masa di mana panas terik melanda. Karena kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang menyegarkan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus. Berikan tubuhmu, hidupmu untuk dipimpin oleh roh, sehingga hidupmu akan menghasilkan buah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ikut, aku turut, aku jadi hamba-Mu. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bawalah dirimu, bawalah hidupmu, serahkan kepada Yesus, agar dalam kehidupan kita bukan keinginan-keinginan dosa lagi yang memerintah hidup kita,
Tetapi Roh Kudus yang Allah berikan itu memimpin perjalanan hidup kita. Roh Kudus itu berjalan bersama dengan kita, menggiring kita, menarik kita untuk hidup berpadanan dengan kuasa kehendak firman-Nya. Serahkan tubuhmu agar hidupmu ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Berserahlah, maka kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Berserah penuh apa dengan yang Tuhan sudah katakan. Berbuah roh. Menghasilkan buah-buah roh. Memproduksi buah roh, bukan memproduksi perbuatan daging. Sebab kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Memproduksi kasih, memproduksi sukacita, memproduksi damai sejahtera, ketenangan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapa kami di sorga, hamba-Mu berhenti berbicara. Allah Roh Kudus yang berjalan bersama-sama dengan kami, menyertai kami, memimpin kehidupan kami, menggiring kehidupan kami menuju kehidupan yang disiplin secara rohani, cara hidup ilahi. Tuhan, ini diri kami, ini tubuh, jiwa roh kami. Pimpinlah ya Tuhan. Kami rindu menikmati pimpinan Roh Kudus itu. Di dalam pelayanan, di dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan pekerjaan kami. Roh-Mu yang kudus memimpin kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi memberikan tubuh kami menjadi pemuas nafsu kedagingan, tidak menjadi pemuas dari keinginan-keinginan daging. Tapi kami berserah kepada Tuhan. Ajari kami, tolong kami untuk menghasilkan buah-buah roh itu. Bapa di sorga, ini seru doa kami. Ini permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Ini permohonan kami kepadamu, berkati setiap jemaat-Mu, berkati para pemimpin keluarga, berkati dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati setiap orang tua yang harus mengasuh anak-anak mereka di masa-masa yang sulit ini. Tapi mereka di dalam pimpinan Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh. Berkati setiap anak, berkati setiap jemaat-Mu yang di dalam kekurangan Tuhan mencukupkan. Di dalam kebimbangan Engkau Allah Roh Kudus menuntun membimbing jalan hidup kami. Berkati Tuhan, ini kehidupan kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang jemaat dimanapun Anda berada di tempat masing-masing untuk kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama dengan segenap orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih untuk Pendeta Silestari yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Nas persembahan diambil dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Bapak Ibu, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Bapak Ibu dapat mentransfer pada rekening gereja yang tertera di bawah ini, atau yang kedua Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop dan memberikannya pada sekretariat gereja pada jam kerja. Terima kasih. Kita akan menaikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Doa syafaat akan dipimpin oleh Evangelis Arumi. Dipersilakan. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan menaikkan doa syukur kita dan juga doa syafaat kita. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan sehingga kami boleh terus melakukan peribadatan. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat-Mu sehingga kami boleh masih memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan, yang akan kami berikan, supaya boleh menjadi berkat, boleh menjadi alat Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu di gereja GKKA ini. Dan kami juga berdoa untuk tiap majelis gereja yang mengelolanya supaya boleh mengelola di dalam takut dan gentar akan Engkau. Kami bersyukur dan berdoa bersama-sama menyerahkan untuk gereja GKKA supaya Engkau menolong, supaya Engkau memberkati, Engkau yang menjagai kami supaya iman kami tidak goyah di dalam masa-masa pandemi saat ini. Juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan secara ekonomi, keluarga, ataupun sekarang tengah mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menolong, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan sembuhkanlah jemaat-Mu, Tuhan berikanlah kekuatan kepada mereka. Kami juga saat ini bersyukur bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang boleh berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa menyerahkan untuk Pak Agus Kiwanto, berdoa bagi Bu Grace Natalia, Ibu Tan Syuing, Pak Adrianus Kristanto, Bu Natalia Christian, dan Bu Meiwa, supaya Tuhan sendiri yang akan menolong di dalam kehidupan mereka.
Engkau yang menjadi satu-satunya Tuhan dan penolong atas kehidupan mereka, memberkati pekerjaan, keluarga, tanggung jawab, bahkan pelayanan yang mereka boleh kerjakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang akan terus menolong dalam upaya pemerintah untuk membangkitkan perekonomian, permasalahan-permasalahan moral, kriminalitas yang meningkat, bahkan juga relasi di dalam rumah tangga. Kami berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan atas kami, menolong kami boleh melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk penginjilan di seluruh Indonesia bahkan dunia, supaya sekalipun pandemi menghentikan banyak aktivitas kami, tetapi biarlah nama Tuhan tidak berhenti dipermuliakan, dan kami percaya tiap firman Tuhan yang dikabarkan tidak dapat dihalangi oleh apapun, dan firman-Mu yang sudah terberitakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, menyerahkan setiap seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan memperhatikan warta jemaat. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Terpujilah Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh.
Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.